Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Yang saya hormati imam-imam rawatib Masjid Baitur Rahim, pengurus takmir masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'lim subuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian sifat salat Nabi kita sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan masuk ke kajian kitab yang berikutnya. Cuma hari ini saya sampaikan closing. Closing itu tema penutup untuk sifat salat Nabi. Kalau di buku yang kita kaji itu di bab yang terakhir, yakni bab 16. Terakhir kita kemarin bab 15, berdoa setelah sholat. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yakni memahami perbedaan pendapat. Intinya kajian sifat sholat Nabi kita 3 tahun Pak kita ngaji, dari 2017 ya sampai 2020. Kajian sifat sholat Nabi ini kita sampaikan menurut versi pemahaman ulama umat madhab. Berarti kita disadari fakta tidak ada versi tunggal mengenai cara sholat Nabi. Masalahnya bukan Nabi yang menyelam, tapi cara pandang para sahabat. Karena sahabat itu banyak sekali pandangan mata, pendengaran telinga, atau kesimpulan yang mereka ambil. Ada para sahabat yang memahami Nabi itu lebih intens dengan doa kunutnya, maka kunut menjadi sunnah al-mu'ad di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i. Ada sahabat yang memahami Nabi sesekali saja kunut itu, maka sampai lahirlah fatwa Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang konkret saja perkara bismillah bersama al-Fatihah. Kalau para ulama mengambil hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang masa hidupnya ini lebih panjang beliau-beliau ini daripada yang lain-lainnya. Apalagi Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, dia lebih panjang sampai ke masa dinasti Bani Umayyah. Jadi kesimpulannya bismillah itu wajib dibaca dan dijaharkan di dalam sholat. Tapi bagi yang mengambil pendapat dari Anas bin Malik dan Muawiyah, apalagi Muawiyah itu penguasa pertama Bani Umayyah. Muawiyah kan tidak baca bismillah, makanya dominannya terjadinya bismillah tidak dibaca sama sekali itu di zaman dinasti Bani Umayyah, karena khalifahnya tidak baca bismillah. Kalau zaman dulu kan khalifah langsung jadi imam sholat juga di
mengenai cara sholat Nabi. Jadi seandainya kita berambisi, pokoknya harus disamakan, cuma ada satu versi, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan orang. Siapa sih Pak yang mau mendapat semua dengan kita? Kan belum tentu. Apalagi perkara agama ini ada yang ilmiah, ada yang lain yang dislike, suka atau tidak suka. Manusia itu begitu kan? Manusiawi sekali sebenarnya kita. Jadi pertama, perbedaan pendapat adalah sebuah kenyataan. Kalau dia ngomong begini, pokoknya sholat kita ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang lain tidak, dia bohong. Dia sedang berbohong. Kalau Allah mau aja diomongin begitu, pokoknya kita Quran dan Sunnah. Kalau pakai Quran dan Sunnah, kita enggak mengamalkannya. Jadi yang beda sama kita tidak Quran dan Sunnah, apalagi ujung-ujungnya bid'ah. Itu cara memanipulasi orang awam. Orang awam kan apalagi baru belajar agama, benar dia nih, dia Quran dan Sunnah, nggak pakai mazhab lagi, tidak. Itu cara memanipulasi orang awam. Yang benar, kita nggak bisa menghapus kenyataan. Ada perbedaan. Imam Syafi'i yang tangan sampai kuping, itu fakta. Hadisnya sahih, fatwanya jelas, jari-jarinya dibengkakkan. Imam Hambali yang tangannya sampai bahu, ini fakta. Hadisnya sahih, fatwanya jelas, jari-jarinya dipraktikkan. Itu kalau mau diadu, mana yang paling sahih nggak kelar, karena semua punya argumentasi. Ada yang sedekapnya di dada. Imam Hanafi sama Imam Hambali sedekapnya di bawah pusar. Imam Syafi'i dan Imam Malik sedekapnya di bawah dada, di atas pusar. Masing-masing punya argumentasi. Sandarannya juga para sahabat. Para sahabat dapatnya juga dari Nabi. Begitupun doa kita, bacaan-bacaan yang lain. Engkau tunjuk aja sedunia ini susah aturnya. Yakin enggak akan sama. Imam Hanafi yang kayak gitu, enggak ditinggal. Imam Malik diangkat di gerakan kanan kiri. Imam Syafi'i diangkat pas illallah. Imam Hambali diangkat dari adanya sudah diangkat. Muncul lagi sekarang yang gerak-gerak bukan kanan kiri tapi atas bawah. Sudahlah, itu fakta khilafiyah namanya. Boleh mengatakan pendapat kita ini berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi tidak boleh mengatakan cuma pendapat kita yang berdasarkan Quran dan Sunnah, yang lain bid'ah. Jangan, itu sekali lagi itu cara argumentasi untuk memanipulasi orang awam. Akhirnya maksudnya masuk ke direct kepada kelompoknya saja. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, kajian sifat sholat Nabi kita yang sudah kita habiskan masanya selama 3 tahun itu bukan untuk mengklaim satu pun mazhab paling benar. Artinya begini, semua perbedaan dalam amalnya selama memang ada fatwanya dari ulama yang terpercaya. Mengapa saya katakan fatwa ulama yang terpercaya? Pasti mereka pakai dalil, nggak mungkin mereka tidak berhujjah. Maka itu benar semua, terima sebagai fakta perbedaan pendapat. Yang berikutnya, ketika kita tidak siap dengan perbedaan, maka akan ada resiko
hidup bersama, berdampingan di tengah keberagaman. Itu yang penting. Walaupun Nabi sudah menyampaikan sinyalemen kelemahan umat Islam, ya, lebih baik kita otokritiklah ke dalam umat Islam. Beliau bersabda, Inna syaitan qad aisa ayya'udahul musalluna fi jaziratil arab walakin bitahrishi bainahum. Sahih Muslim nomor 2812. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad aisa, sudah putus asa. Setan itu sudah kehabisan cara. Ayya'udahul musallun, menggoda al-musallun. Siapa al-musallun? Orang-orang ahli sholat. Terutama yang dimaksud di sini rajin ke masjid. Al-musallun ini. Ya kalau sholat saja di rumah itu kan sholat. Tapi al-musallun di sini orang yang rajin ke masjid, istiqomah. Nah, setan ini nggak bisa, sudah kehabisan cara menggoda al-musallun ini agar nyembah setan. Ayat udah, agar nyembah setan, nggak bisa. Jadi setan itu kehabisan cara. Gimana nih caranya? Nyembah apa? Menggoda al-musallun agar berubah menjadi penyembah setan. Dan nanti kasih pengkhususan lagi Pak taksisnya. Fi jaziratil Arab, terutama yang di jazirah Arab. Ini jelas orang jazirah Arab itu nyembah berhala. Dulunya mereka nyembah setan, orang Arab. Begitu orang Arab itu sudah menjadi al-musallun, orang-orang yang menjaga salatnya, setan qad aisa, habis cara, putus asa dia, menggoda orang-orang yang rajin salat agar menyembah setan. Walakin bitahrishi bainahum, ini enggak enak, pangkalnya bagus kalau hadisnya di-stop dari situ. Ujungnya yang enak. Tetapi setan berhasil mengadu domba sesama mereka. Contohnya di masjid, walaupun sama kita sholat, sama-sama sujud di masjid yang sama, di lantai yang sama, dengan arah kiblat yang sama, ada aja itu ada aja. Bahkan ada masjid yang musik golongan, ada saja ujiannya. Karena itu benar kata orang yang ahli salat ini, kata Nabi, tidak bisa lagi digoda balik arah nyembah setan, tidak bisa. Lalu setan bukan begitu yang dia pikir. Ini orang jangan digoda nyembah setan nih, nggak mempat lagi. Adu aja mereka. Apa kek masalahnya? Biar mereka ini bayangkan, mereka ini nggak akut. Ada saja di rekayasa kasusnya. Kalau yang di Pulau Damar, ya gara-gara kiblat masak ribut sampai ke rumah sakit kan, sampai ke polsek, sampai ke pengadilan. Gara-gara sah saja. Ada aja ini. Ada yang gara-gara mengarah jadi soal itu. Ada yang gara-gara cat masjid. Ada apa? Gara-gara cat masjid sama warnanya dengan warna cat rumah ketua takmir, ribut. Payah ketua takmir. Masa cat masjid sama dengan rumah ketua takmir? Allah. Ada aja kecil persoalannya, hanya urusan cat, tapi jadi masalah. Jadi masalah. Ini kemampuan setan memanajemen konflik. Gimana caranya ngadu domba mereka? Makanya nanti ada sedikit taksis juga di sini di jaziratul Arab. Orang-orang Arab khususnya kata Nabi, kita kalau nggak ada bahasa matanya dari Nabi, kita nggak akan sampaikan. Tapi karena ada matan khususnya nyampaikan begitu, ini jadi catatan bagi kita. Khususnya orang Arab, kata Nabi, kelemahan mendasar itu, yakni berpecah belah. Bukan berarti menyampaikan
mereka sampai sejauh itu. Disinilah sebetulnya kuncinya mengapa di Arab itu masih terjadi peperangan sampai sekarang. Ternyata masalahnya bukan di madhab. Mereka itu bahkan madhab boleh sama, satu madhab. Kalau di Suriah itu kan begitu, nggak beda-beda amat gitu. Sukunya sama, Arab juga, bahasanya sama ya bahasa Arab, nggak ada bahasa lain. Kalau kita kan mending masih banyak, ada Jawa, ada Lampung, ada Palembang, ada Ogan, ada Sumedang, macam-macam bahasa ada Sunda. Mereka satu bahasa, tapi disusunkan permusuhan oleh setan, sehingga mereka berpecah belah satu sama lain. Karena itulah kelemahan umat Islam yang paling mendasar sebetulnya. Saya bacakan hadisnya tentang persoalan mendasar kelemahan umat Islam. Di bagian akhir disebutkan dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha telah menjangkiti kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa penyakit itu? Al-hasad wal baghdha, dengki dan rasa permusuhan. Ini Nabi belum wafat, Nabi sudah sampaikan. Dabba ilaikum, sekalian ini sudah terjadi. Memang gak lama setelah Nabi wafat, nampak yang namanya kedengkian dan permusuhan. Tampak sekali kedengkian dan permusuhan. Maka Nabi sampaikan sebelum wafatnya, lihat nih bahasa kita ini. Belum mati saya, ini gaya bahasa kita ya. Belum mati saya, masih hidup. Kalian baru beriman, baru saja hijrah kalian ini marahin sahabat. Tapi kalian sudah terjadi penyakit umat terdahulu sebelum kalian. Nabi nggak menunjuk sahabat yang mana, yang penting Nabi ceramahin semua. Ya ini kedengkian dan permusuhan. Hiyal halaqah, itulah penggunting kata Nabi. La aku tahliku syara', aku tidak mengatakan penggunting agama, penggunting rambut Rasul. Walakin tahliku din, tapi yang aku katakan adalah penggunting agama. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama kaum muslim. Ini bukan saling membinasakan, tapi saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan dianggap beriman sehingga kalian saling mencintai satu sama lain. Sunan At-Tirmidzi nomor 2510, Musnad Imam Ahmad 1338, dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lain. Saya ingin masuk ke perkara dengki. Orang Arab waktu itu Bapak Ibu berhasil di bab khilafiyah, dalam perkara fikihiyah berhasil. Mereka cuma siul dan berdebat. Lalu datang para ulama-ulama yang mencerah. Lahirlah Imam Hanafi, generasi Imam Malik, generasi Imam Syafi'i, generasi Imam Hambali. Gara-gara ulama ini simpang siur fikih itu selesai. Karena apa? Mereka yang mengkajinya, mendetilkannya, dan beristimewa hukum atas. Yang setuju ikuti, yang enggak pilih pendapat yang lain. Kelar. Cuman yang gagal dalam bidang politik, gagal menyatukan keberadaan, apa namanya itu, mengharmoniskan perbedaan dalam perkara, yakni hadis Nabi ini tentang kedengkian dan permusuhan mulai muncul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena Khalifah Utsman itu berkuasanya agak lama, 20
isu saya mau agung-agungkan Pak Harto. Pokoknya orang paling hebat di Indonesia cuma Pak Harto kan. Makanya kalau Pak Harto berusuhan ke kampung-kampung, anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Dokter, bagus. Kamu mau jadi apa? Insinyur, bagus. Kamu mau jadi apa? Ustaz, bagus. Kamu mau jadi apa? Presiden? Jangan. Udah ada presiden. Saking lamanya Pak Harto. Sampai 32 tahun berkuasa banyak fitnah, tumbang. Bisa orang berkuasa tumbang. Keluarganya Rakyat Khoisiyah, siapa yang bisa mengalahkan di Badar? Tidak ada. Tapi apa ujungnya? Masuk KPK semua. Yang dari Bangkalan, jadi Fuad Amin, warga Pondok. Tapi itu aja yang berkuasa. Masuk penjara. Enggak bisa. Palembang lagi ini masuk penjara. Palembang. Wali kota begini masuk semua. Hati-hati. Karena pelajaran ini Abu Bakar sebentar, Umar sebentar, tidak ada di dalam umat Islam. Begitu Utsman mulai bergerak. Karena jangan dikira kalau sama-sama sujud tidak ada ini. Ada yang gede betul ini gede banget. Nah waktu itu di zaman Utsman itu yang ini gede banget. Kelompok keluarga Bani Umayyah. Karena mereka itu kan mantan penguasa Mekah. Ibarat kata orang bergelarnya lah, lama berkuasa Bani Umayyah. Jadi mereka kok nggak dapat kedudukan. Mulai di masa Utsman mulai berganti. Di masa Utsman. Padahal Utsman itu keluarga Bani Umayyah juga masih dalam bagian Bani Umayyah itu. Tapi ingin mereka dapat posisi lebih. Mulai mendekati Utsman. Akhirnya terpaksa Utsman karena merasa agak lama pemerintah, rata-rata gubernurnya dari Bani Umayyah, termasuk Muawiyah dari Bani Umayyah. Mulai yang lain nggak setuju, wajar lagi. Maka terjadi demo besar-besaran. Pada zaman dulu ada demo Pak, demonya lama 40 hari 40 malam, nggak sama kayak krisis tahun 98. Istana Negara dikepung, masih mending Pak Harto. Banyak tentara, ada komando pasukan strategis ya, ada Kopassus kan. Nah zaman Utsman tentara ada dikepung rumah Khalifah Utsman. Tuntutannya cuma dua, mundur dari khalifah atau mati. Khalifah Utsman sholat tahajud, habis tahajud ditombak dada. Yang nombak itu bukan orang kafir, sahabat Nabi sendiri. Subhanallah. Yasin Pak. Yasin itu dalam sejarah kita baca yang As-Sabiqun al-Awwalun yang pertama kali masuk Islam. Yang bapaknya dibunuh, Ammar bin Yasir, saya Yasin yang bapaknya dibunuh Yasin. Istrinya Yasin namanya Sumayyah, punya anak namanya Ammar bin Yasir. Dan itu yang nombak. Allah. Sama-sama masuk surga Bapak itu. Masuk surga, Yasin masuk surga. Sesama ahli surga bermusuhan ini. Tapi kita kenakan di akhirat sama-sama masuk surga. Allahumma amin. Ya sama lah kayak Buya Hamka sama Soekarno. Mereka sempat musuhan. Bahkan Buya Hamka dimasukkan penjara oleh Soekarno. Begitu Soekarno wafat meninggal dunia, dia kirim surat ke Buya Hamka. Tulis surat wasiat di keluarganya. Enggak ada yang boleh mengimamin salah saya kecuali Buya Hamka. Kami musuhan di dunia, tapi kami ingin berteman di surga. Allah. Itu kan bagus ya kayak gitu. Nah, setelah Khalifah Utsman wafat, ya belum lama, masih tahun-tahun awal abad 1 Hijriah. Allah. Gejolak terus terjadi. Di zaman Ali tambah puncak lagi. Perang jamaah, perang sipil. Jadi kalau membahas sejarah itu ada baiknya fakta negatifnya juga dibuka. Bukan untuk mencela umat Islam, bukan. Agar kita sadar kelemahan kita sebenarnya di mana, agar kita sadar. Karena memang susah menyambung itu, apalagi setan sudah menggoda sendiri. Para zaman itu korban jiwanya berapa? 18.000 sahabat Nabi meninggal. Para sipil itu korbannya 80.000 Pak. Itu dibangun. Sahabat meninggal di perang sipil. Sampai kemudian Ali wafat dibunuh. Yang bunuh Ali bukan orang kafir, tapi Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Penghafal Quran yang dia hafal
Nabi untuk jadi khalifah. Maka terjadi pemberontakan Muawiyah. Kata Hasan, udah Muawiyah berhenti, kita berantem. Banyak darah yang sudah dikorbankan. Saya mundur jadi khalifah. Kata Hasan bin Ali, kamu saja yang jadi khalifah. Saat Muawiyah ini sahabat Nabi, memerangi cucu Nabi ya. Serahin saja. Jadilah Muawiyah sebagai khalifah. Ya karena Muawiyah ini masih statusnya sahabat Nabi, walaupun haus kekuasaan, haus namanya. Namanya kan? Walaupun dia haus kekuasaan, tapi dia tetap tidak akan menghinakan sahabat yang lain. Jadi masih sama-sama sahabat. Tapi nggak panjang umur Muawiyah bin Abi Sufyan ini, nggak panjang umur. Ganti anaknya Yazid bin Muawiyah, Nabi bilang dia teror ketika Yazid berkuasa. Ya Islam Yazid itu naik haji ya naik haji, umrah ya umrah. Kalau sholat jadi imam sholat, kalau Jumatnya wakil Jumat. Yazid itu. Tapi siapa korban yang paling menyakitkan? Imam Husain dipenggal kepalanya. Kalau bapak-bapak mau tahu, yang nyelamatin kepala Imam Husain itu pendeta Kristen. Pendeta Kristen yang memuliakan kepala Imam Husain. Tidak ada yang berani ngurus kepala. Waktu dipenggal di Ka'bah, dipenggal oleh Ubaidillah bin Ziyad, komandannya, panglima TNI-nya Yazid. Jadi Ubaidillah bin Ziyad dipancung kepalanya, mulutnya itu ditusuk tombak, di angkat atas atas nih kepala Husain. Itu cucuk Nabi di duduk tinggi sampai pendeta itu menangis. Dia sampai bayar berapa keping emas, kotak emas itu untuk minjem kepala. Kepala itu tak pinjem kan? Lo mengapa ya tak pinjem kok? Dipinjam untuk dimuliakan. Seandainya Yesus punya anak, Yesus tidak akan kami hina. Seandainya Yesus punya tunggangan, kata dia, tunggangan Yesus pun tidak akan kami hina. Sebab dia memuliakan kepala Imam Husain, itulah kemudian pendeta Kristen ini masuk Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kejadian saking jahatnya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bisa sangat jahat. Walaupun dia mengenal kekuasaan itu adalah ahli sholat sampai situ. Nah ahli situ nggak cukup dia membunuh Imam Husain. Imam Hasan kakaknya yang dibunuh. Gimana cara membunuh Imam Hasan? Karena dia yang tidak bisa dibunuh, kalau langsung dipancung kepalanya nanti muncul gejolak. Akhirnya diputuskan diracun. Imam Hasan tahu kalau dia bakal diracun orang, nggak mau makan. Pinter ya jadi nyuruh istrinya, lu racun aku. Kalau lu berhati-hati nanti lu bahasa gaulnya, kamu udah jadi orang kaya. Dan kamu sama anak-anakmu selamat. Diracun kan? Maka Imam Hasan meninggal di dalam penjara. Allah, itu gara-gara kemampuan setan mengadu domba umat Islam. Lama umat Islam yang soleh-soleh itu bertahan kapal hancurnya. Tapi alhamdulillah di masa Bani Umayyah itu ada khalifah yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Cuman gak lama, gak nyampe 3 tahun beliau wafat meninggal. Baru 90 tahun berkuasa Bani Umayyah terjadi revolusi, berganti kekuasaan kepada Abbasiyah. Raja pertama Bani Abbasiyah itu adalah cicitnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi keponakan Rasulullah SAW. Berdirilah Bani Abbasiyah sampai 3 abad lamanya. Oke, kalau sejarah panjang, kapan-kapan bapak-bapak ini buku tarikh sejarah, tarikh ulama, sejarah kehilafahan Islam. Baru kita tahu ternyata nggak hanya sisi positif, banyak juga sisi-sisi positif negatifnya. Dan mengambil sisi negatif itu kita ajarkan pelajaran. Ini titik lemah umat Islam, titik lemah umat Islam untuk masuk kepada titik kekuatan umat Islam. Makanya saya menganggap umat Islam kalau ingin kuat, biarkan mereka berbeda, beda mazhab, beda aliran, cara salatnya agak beda dikit nggak apa, yang penting masih 2 waktu. Tetapi ulama-ulama mereka harus menyatukan, membangun ukhuwah Islam. Maka Islam akan mencapai kejayaan. Walaupun masa transisi itu masih sulit ya, karena Yaman sama Arab Saudi masih perang.
Suriah masih perang, Irak masih perang, Libya masih perang, Afghanistan masih perang, Mesir sampai sekarang masih bergejolak. Ya, di Timur Tengah masih, tapi saya berdoa pasca perang Timur Tengah, mudah-mudahan mereka sama-sama sadar, nggak ada gunanya mereka perang saudara. Alangkah baiknya mereka merapatkan barisan untuk bersatu, maka Islam akan mendapatkan kejayaan. Baik, kemudian ini closing kajian sifat sholat dari fikih. Ada fakta perbedaan pendapat. Kalau kita ingin akur, hindari saling menyalahkan dalam bab fikih. Namun ternyata yang paling menakutkan di dalam Islam adalah khilafiyah dalam bidang sosial politik. Ternyata itulah yang paling banyak menelan nyawa sejak awal adanya Islam hingga akhir zaman. Baik, kita buka dan jawab saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang lain kan namanya malu-malu mungkin. Pak Ustaz, dulu Pak Ustaz berkomentar tentang corona. Sekian bulan selesai. Saya nggak menanggapi ini. Artinya Ustaz sangat memahami kondisi saat ini. Ada kesalahan kami, juga mungkin kawan-kawan yang lain. Sebenarnya bagaimana memahami perbedaan. Tapi ada juga yang sangat kita terheran-heran, terkaget-kaget. Radikal bisa masuk di Burkut, nah bisa masuk di yang bahasa Arab, nah kita. Jadi ingin kami tanya, kondisi saat ini pendapat Pak Ustaz ada apa? Dan bagaimana supaya kesalahan itu paling tidak ya agak terjawab. Begini, yang namanya wabah penyakit, mau tidak mau harus kita katakan takdir Allah. Jadi jangan masuk ke tema pembahasan wabah ini bikinan Yahudi, Israel, Amerika. Karena apa? Tinggi benar mikirnya. Jadi kita akan masuk ke ruang hampa. Kelamaan ngaji teori konspirasi ada gila. Masuk rumah sakit jiwa benar. Teori konspirasi sampai detik ini siapa yang mengatakan teori konspirasi itu ilmiah? Ada konspirasi. Cuman kadang-kadang semua harus dimasukkan ke teori konspirasi. Itu ngawal. Sama kayak ini. Ada yang percaya bahwasanya hitung KPU kemarin, ini bukan ngomong politik, kita contoh aja. Hitung KPU kemarin itu curang, KPU-nya curang. Dan anak murid diyakinkan betul oleh mentornya, oleh ustaznya, KPU itu curang. Curang semua. Yang benar sebetulnya ini kan. Anak itu saking percaya sama gurunya, Pak, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. 6 bulan diisolasi dalam stres. Karena dokter dia diyakini KPU curang, tapi kenyataannya yang benar lain. Terus diterus ini. Artinya meyakini sesuatu yang pijakan dasarnya itu tidak ada, itu bisa bikin orang gila. Termasuk meyakini corona, teori konspirasi, itu bisa bikin orang gila. Artinya ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Itu anak pondok itu Pak. Karena yang namanya depresi itu nggak kenal iman, nggak kenal iman. Pikiran terlalu berat, konsep otaknya depresi. Beda sama orang kesurupan. Oke, saya masuk lagi. Berarti kalau corona itu takdir Allah, corona itu ada, wabah itu ada. Nah, bahkan ulama berkesimpulan setiap 100 tahun sekali pasti ada wabah. Setiap 100 tahun sekali pasti ada wabah. Satu abad, tahun 1919 flu Spanyol kan, yang mati 100 orang. Tahun 1818 apa namanya? Flu Prancis orang nyebutnya. Itu geger terus penyakit parah. Tahun 2020 mulai 2019 2020 tahun kembar lagi, yakni virus COVID-19 atau corona
zaman tsunami Aceh itu, saya masih kuliah. Itu mahasiswa masuk pasar, bawa karung. Ibu dari saya cepet, saya sering ngasih penuh karung. Kata koordinator itu, jangan semua kita ini. Iya, ayo mahasiswa ini kacau ya. Jangan semua dikirim, separuh aja. Separuh buat apa bang saya? Ya, buat kontrak presiden kita ini lah. Yang lain Allah. Tetap ada yang memanfaatkan. Corona tidak begitu Pak. Di corona ini ada orang bikin kasus. Orang nggak kena corona dipositifin kena corona. Agar ada kasus untuk serapan anggaran. Allah. Itu kenyataan. Makanya jangan main-main kasus nanti sial ya. Artinya ya Pak. Menyikapi kondisi sekarang ini wabah itu memang ada. Ya makanya kita pakai masker karena kita percaya ada wabah. Kita gulung ini karena kita percaya ada wabah. Tapi bahwasanya ada indikasi kasus-kasus beberapa persennya dicipta, entah tujuannya apa gitu, biar orang waspada. Ya kalau baik sangka biar orang waspada atau membuat kasus ya saya yakin Pak. Itu menyikapi kondisi seperti ini kita tawakal kepada Allah, laksanakan protokol medis. Ada orang-orang yang memang mencari keuntungan mancing itu, dia akan terlibat di sini. Yang berikutnya saya ingin hadapi, ya tadi pemahaman radikal itu di mana saja bisa masuk. Tinggal antisipasinya kita masih penting Pak. Radikalisme di Indonesia ini masih berbentuk radikalisme kata-kata, masih di forum pengajian. Ada terorisme, iya kok. Tapi sejauh ini semuanya bisa diatasi oleh Densus apa? Masih bisa diantisipasi. Karena memang Indonesia itu kelebihannya kita nggak boleh bawa senjata, bawa pisau aja keluar rumah karena udah darurat, apalagi bawa pedang, pistol. Tapi kalau radikalisme di Timur Tengah itu sudah membunuh, nggak suka sama orang Jumat, khutbahnya mereka tembak, itu yang bapak. Nggak suka sama pengurus masjid, tipu masjid. Itu radikalisme. Kita masih mending yang jelas ideologi harus dihadapi dengan pemahaman, bukan ditekan, tapi dengan pemahaman, bukan dibunuh, bukan dimasukkan penjara, tapi diberi pemahaman. Minimal ini kita jangan salah mengaji. Seperti yang saya katakan tadi, bapak-bapak nggak mungkin bisa saya paksa sependapat sama saya. Cuman saya himbau saja, kalau kita ngaji di satu majelis, terus-terusan kita diajak mengklaim kita yang paling benar, yang lain itu sesat semua, saya usulkan mundur Pak. Karena kita lagi di teroris, benar. Minimal kita akan nyalain saudara. Orang kalau sudah masuk aliran kayak gitu nggak kenal keluarga. Keluarganya minta bantuan, Mam, saya punya utang, ngedesa suruh bayar. Walaupun saudara nggak dia kasih, karena nggak sealiran sama dia. Tetapi kalau sealiran sama dia, Pak, minta orang apa jauh, saudara bukan, semua dikasih juga, dikasih. Jadi ngapa? Ngebantu orang niatnya sudah nggak tulus. Harus segala macam. Bahkan mohon maaf, kita juga perlu kalau sedekah sama orang tanya dia sholat apa enggak. Pak, bapak sholat enggak? Lagi malas, enggak jadi. Besok aja saya bantu bapak. Sekarang sudah enggak sholat. Enggak perlu berkata-kata. Tanya, Pak sholat? Ya belum sholat. Tetap masih bantu. Tapi rajin sholat ya Pak. Mudah-mudahan rezeki bapak dibuka. Jadi jangan pernah membantu orang itu tanpa alasan dia sholat atau enggak sholat. Jangan begitu. Dia enggak sholat sekalipun tetap dibantu. Apalagi beda mata, cuma sekedar beda mata, tetap dibantu. Mudah-mudahan hasil bantuan kita dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah
Karena memang ada sejarah pelariannya. Baik, masih ada silakan. Di dalam sholat ada tempat-tempat berdoa. Nabi ditanya, ya Rasul, setelah takbiratul ihram, sebelum al-fatihah, qabla al-qiraah, sebelum membaca, engkau diam. Apa yang engkau baca? Aku berdoa. Jadi ada doa antara takbiratul ihram dan al-fatihah. Nah, ulama mengisinya dengan iftitah. Mulai dari wajahku, Allahumma ba'id baini, Allahumma rabb Jibril. Di kajian kita awal ada 7 macam bacaan doa kita. Itu doa asal. Kemudian yang berikutnya setelah al-fatihah, sebelum membaca surat, itu ada doa. Tapi Nabi nggak khususkan doanya apa, berarti terserah kita. Makanya Nabi kalau habis Fatihah sebelum salam itu nggak pernah langsung baca surat. Setelah Fatihah sebelum suratnya tidak pernah langsung baca surat. Nabi kasih jeda. Jeda itu untuk berdoa sekaligus disimpulkan oleh ulama memberi kesempatan makmum menyelesaikan surah Al-Fatihah. Jadi masih lama sejak dalam Fatihah seolah-olah imam seperti orang lupa lagi mikirin ayat apa yang mau dibaca, padahal bukan, sengaja imam mengisinya dengan doa. Karena untuk mencukupi doanya itu Al-Fatihah. Fasaltu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat itu 2 bagian kita. Satu bagian itu sebagian itu imam, itu hamba. Idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah merespon hamidan abdi, memuji Tuhan. Wa idza qala al-'abdu, ketika si hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, athna 'alayya 'abdi, menyanjung aku hamba. Ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, majadani 'abdi, mengagung-agungkan aku hamba. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, inilah bagian antara aku dan hamba. Wali 'abdi masalah, bagi hamba silakan kamu mau minta apa. Nah, begitu. Masalah apa yang dia minta, silakan minta. Itulah tempat berdoa. Tapi tidak di situ menempatkannya, rusak Fatihahnya. Nanti imamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam imam baca doa, makmum langsung subhanallah. Pasti tidak keluar, itu bukan pas di situ doanya nanti. Selesai tadi, selesai al-fatihahnya, baru kita berdoa. Ada tempat berdoa. Sesingkat-singkatnya doa yang diajarkan ulama bahwa firli wali-wali alhamdulillah dosa dan dosa kedua. Paling singkatnya, Rabbil firli wali-wali, itu saja. Selanjutnya, akhir
paling sering saya ucapkan Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling sering saya ucapkan. Minta ampun atas dosa saya dan atas dosa kedua orang tua saya. Karena nggak enak berbakti sama orang tua kalau nggak pernah mendoakan. Jadi itu yang sering saya ucapkan. Jangan corona tak tambahin Pak, biar nggak kena virus corona. Woi, walaupun nggak mati, kalau saya kena virus corona libur sama. Kelamaan itu ya. Penting juga Pak. Ujung-ujungnya mati bukan karena corona, karena stres. Ya. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tambah-tambahkan. Nah, gimana kalau kita itu nggak tahu doanya itu maksud atau tidak? Tercantum dalam Quran hadis atau tidak? Kalau kita nggak tahu doanya asal di hati, nggak usah diucapkan dengan bisa. Di dalam hati saja doa. Kemudian yang berikutnya duduk di antara dasar emang doa itu. Berliwa, hamdi wa syukur emang doa. Duduk di antara dasar. Tasawuf apa doanya? Habis tasawuf akhir sebelum salam itu berdoa. Jadi hampir keseluruhan bagian dalam salat kita adalah doa. Dan kalau dalam salat sunnah boleh kita bermanja-manja, memperlama salatnya, menyelipkan berbagai macam doa. Tapi kalau dalam salat berjamaah, karena kita menimbang makmum, maka proporsional saja. Maka imam kadang-kadang berdoanya hanya di sujud yang terakhir, agak sedikit dilamakan. Jangan kelamaan betul. Takut ada yang kemudian buang angin. Kalau kemudian buang angin waktu sujud itu jalannya buka sekali. Takut bablas sekali. Demikian jelaskan. Saya. Ibu dulu silakan. Dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah doa yang kita laksanakan dalam sholat itu boleh dengan bahasa sendiri atau harus berbahasa Arab? Terima kasih. Doa secara khusus disebut dengan doa termasuk ibadah mutlak. Apa itu mutlak? Ibadah yang tidak terikat juklak dan jenisnya, keharusan juklak dan jenisnya. Kalau sholat kan mukoyah Pak, mukoyah. Dia harus kayak gini. Tapi kalau doa tidak. Jadi doa itu boleh pakai bahasa selain Arab. Doa boleh pakai bahasa selain Quran hadis. Boleh. Tapi kalau di dalam sholat, karena sholatnya itu mukoyah. Karena sholatnya ibadah mukoyah, maka bacaan doa di dalam sholat harus yang tercantum dalam Quran dan hadis. Ya tadi itu Rabbil firli waliwalidayya atau doa-doa yang lain. Seandainya kita nggak hafal doa yang tercantum dalam Quran dan hadis, kan sulit Pak. Doa biar anaknya dapat jodoh, nggak ada Quran hadisnya. Ya Allah, anak saya sudah 27 tahun, Allah kasih jodoh. Nggak ketemu dalam hadis doa ini. Maka boleh kita berdoa begitu tapi dalam hati. Nah, di hati saja. Jangan diucapkan dengan lisan. Di sujud dia bukan kata Allah, anak gadis saya. Dan bentar lagi 30 ya Allah. Dia udah belum datang-datang juga. Tolong kasih jodoh ya Allah. Kalau bisa ustaz jodohnya. Umpama. Silakan di dalam hati itu curhat, tapi jangan diucapkan pakai lisan. Karena itu ibadah mukoyah sholat. Tapi kalau di luar sholat, boleh kita pakai bahasa kita ucapkan dengan lisan. Kalau bisa doa itu Pak disusunkan lagi seperti kata mutiara, boleh. Kalau bisa sambil nangis atau paksakan nangis kalau nggak bisa nangis, itu bisa. Nggak apa-apa. Jadi seindah mungkin bahasa doa agar lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tegasnya ini, doa di dalam sholat pakai bahasa yang mukoyah, makbul karena ibadah mukoyah sholat. Tapi kalau tidak hafal, maka boleh pakai bahasa ajam, bahasa non Arab atau bahasa non Quran dan hadis, tetapi di hati saja. Tapi kalau di luar sholat bebas. Ingat, saya ingin kasih garis bawah. Bahasa Arab belum tentu bahasa Quran hadis. Bahasa Arab belum tentu bahasa Quran. Jadi walaupun